Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan berkah inayah pertolongan Allah untuk menjalani tugas kehidupan jihad kita bersama, yaitu untuk belajar, mempelajari, mendalami Al-Quran, yang salah satu alat untuk mendekati Al-Quran supaya lebih tepat kita memahaminya adalah mempelajari usul fikih di samping pelajaran-pelajaran lain. Saya awali dengan itu karena kita melihat dalam kenyataan seringkali ada pemahaman yang ekstrim atau pemahaman yang fanatik yang sering kita lihat sekarang. Kalau diamati, boleh jadi salah satunya adalah kekurangan bahan bacaan, kekurangan bandingan. Dalam pengertian ketika memahami ayat-ayat Al-Quran, kurang bahan dan kurang bekal untuk memahaminya. Karena barangkali yang mempelajari ilmu usul fikih itu terbatas, termasuk ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan pemahaman Al-Quran. Yang sering saya sampaikan, balago, ulumul Quran, mustalah. Orang-orang sekarang barangkali agak sudah enggan untuk mempelajarinya karena memang tidak mudah. Tapi ada akibatnya ketika semangat Islamnya tinggi, militansi tinggi, tidak disertai dengan pemahaman yang cukup, dengan ilmu persiapan yang cukup, seringkali terjadi hal yang kita tadi gambarkan. Boleh jadi fanatisme atau sikap fanatik kebanyakan karena memang bacaannya terbatas, gitu, pendekatannya terbatas, termasuk dalam gelombang besar sekarang kecurigaan terhadap radikalisme sebetulnya mestinya didekati dengan ilmiah, bukan ditekan, mestinya didekati dengan ilmiah. Dalam pengertian seringkali memahami tidak tepat karena memang bahan bakunya kurang cukup, gitu. Itu untuk kita, sekali lagi, kalian semangat belajar usul fikih, semangat belajar balaghah, belajar ulumul Quran, supaya kalian punya semangat tinggi untuk membela agama dan bisa memahami Quran dengan tepat dan benar, sehingga tidak menghasilkan yang tadi saya sampaikan, bisa disebut tragedi barangkali dengan niat baik, tapi akhirnya justru sebaliknya yang terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam hal seperti itu. Yang kita akan terangkan sekarang adalah tentang al-mushtarak. Ini salah satu kasus tentang pemahaman Al-Quran yang beragam. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Kalian pernah dapatkan dalam mujmal dan mubayyan. Mujmal adalah mayab takiru ilal bayan, lafaz yang memerlukan penjelasan. Kenapa mujmal? Karena sebabnya ringkas dan mustarokah. Nah, sekarang lebih spesifik lagi. Kenapa terjadi mustarokah? Kenapa terjadi sesuatu yang maknanya ganda? Nah, itu masalahnya. Itu yang sering kali, yang tadi saya sampaikan, pemahaman beragam, berbeda, dan banyak orang tidak memahami dengan lengkap. Akhirnya masing-masing fanatik di sudut masing-masing. Itulah sebabnya terjadi ketegangan, karena masing-masing di sudut yang berbeda. Pada semestinya kalau yang A memahami pemahaman si B paham pemahaman si A, barangkali tidak seberat itu pertentangannya. Silakan lihat yang akan kita bahas justru di wilayah itu, nanti kita akan lihat. Silakan halaman 36. Al-mabhasut tasi'u fil mushtarak. Pembahasan ke-9 tentang mushtarak. Disilakan di lain mustarokah sama saja. Yang satu
mu'annas, yang satu mudzakkar. Tidak ada perbedaan makna apapun, sama saja. Tergantung pilihnya yang mana. Fihi masalatani, dalam hal ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula fi haddihi. Masalah pertama tentang batasannya, kaidahnya. Itu sudah baku ya dalam setiap pembahasan seperti itu. Al-mustaroku, mustarok huwal labdul mawdu'u li haqiqataini mukhtalifataini a'aksaro. Lapan yang digunakan dua hakikat yang berbeda atau lebih. Kalau lebih sederhanakan, lapan yang mananya lebih dari satu, dua atau lebih, namanya mustarok. Yang pernah kita contohkan, contohnya kuru, dia bermakna yustamalu sebagai mana artinya tuhur, suci, wal haidi, dan haid. Contohnya. Nah itu yang akan kita lebih dalami sekarang. Yang saya tulis di depan, itu di buku tidak ada, sengaja saya ambil dari sumber lain supaya kalian bisa memahami dengan lengkap. Kalau dulu penyebab mujma, sekarang penyebab mustarok. Penyebab mujma, ringkas, dan mustarok. Pertanyaan sekarang, apa penyebab mustarok? Nah, itu ada 4. Silakan lihat. Kenapa terjadi lafaz yang mustarok? Yang pertama, nomor 1, ikhtilafu qabaili fi wad'il lugawi. Perbedaan tempat, perbedaan gobilah dalam memahami luguh, makna luguh, ketentuan bahasa. Contohnya, kata-kata al-yadu. Kalian jangan tersalah dengan keliru. Dengan al-yadu dari sisi dohir. Tangan berarti kekuasaan, itu dohir. Tangan berarti kekuatan, itu dohir wilayahnya. Kalau mustarok, tangan dalam arti tangan itu dari mana ke mana. Nah itu ada yang mengarti tangan seluruh, sejak awal pangkal lengan sampai ujung, itu namanya tangan. Kemudian di kelompok lain menganggap tangan itu lengan sampai badan. Ada yang mengatakan tangan itu hasta, diro. Ada yang mengatakan tangan itu telapak tangan dari pergelangan ke ujung, namanya kaf dalam bahasa Arab. Jadi telapak tangan dalam bahasa Arab baik dalamnya ataupun luarnya, itu bedanya. Nah terjadi perbedaan makna ya karena setiap kelompok biasa menggunakan batasan yang berbeda. Itu yang melahirkan yad secara lafaz bisa menanya lebih dari satu. Bisa tangan keseluruhan meraih pangkal lengan, bisa tangan dari sikut ke depan, atau tangan bermakna telapak tangan saja. Nanti bagaimana penjelasannya sudah kita bahas ketika mujma dan ketika membahas yang lain, bahwa nanti faktanya apa, alasannya apa, penjelasannya apa, dia jadi akan terbatas. Contohnya wasariku wasarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, fakto'u, potonglah aidiyahuma, dua tangan mereka, satu tangan mereka berdua, satu tangan di antara mereka, tangan. Di mana dipotongnya? Nah, di Qur'annya mustarok itu, ya, tangan yang mana? Dalam pemahaman umum ada tangan dalam pengertian mulai lengan, ada tangan mulai siku, diro, ada tangan berarti kaf. Nah, bagaimana yang sebenarnya digunakan? Lihat saja faktanya apa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mubayyin, kan begitu. Rasul yang menjelaskannya. Ternyata Rasul menghukum orang yang mencuri bukan tangan dari lengan, bukan dari siku, tapi pergelangan tangan, mulai pergelangan tangan ke ujung. Jadi tangannya sendiri, kenapa bisa mustarok? Karena pemakaiannya di setiap kelompok, setiap tempat beda gitu. Itu yang pertama. Ikhtilaful qabail fi wad'il lugawi. Penggunaan bahasa setiap kelompok berbeda-beda, setiap tempat berbeda-beda. Contohnya tangan. Berikutnya yang kedua, tatawuru istimalil istirok al-manawi. Berkembang penggunaan kalimat mustarok secara maknawi.
Kalimat, lafaz yang mana lebih dari satu itu berkembang juga dengan keadaan. Contohnya, sering kalian dengar kata-kata maula. Maula zamannya mawali. Nah, apa artinya? Pasti kalian punya salah satu dari makna yang sebenarnya. Apa yang biasa kenal di dalam ilmu hadis, maula adalah bekas budak belian yang jadi keluarga majikan. Kedengar di hadis, An-Nafi'in maula ibni Umaro. Nah, Nafi adalah maula ibnu Umar. Artinya Nafi asalnya budak belian, kemudian dimerdekakan oleh ibnu Umar dan kemudian dia jadi keluarga, namanya maula. Nah, tapi dalam perkembangannya ternyata maula itu bisa bermakna nasir, yang menolong. Kan tadi maula penolong, nasir penolong. Bisa juga sekarang berkembang jadi sayyid, pemiliknya, majikannya. Juga bisa ala abdun, hamba sahayanya, supaya sama, abdun, hamba sahayanya. Dalam perkembangan penggunaan gitu maksudnya, ternyata maula atau mawali dalam jamaknya bisa bermakna penolong. Dalam ayat Quran nanti Allah mawali. Nah, mawali di sana Allah maula. Allah itu penolong. Kemudian sayyid itu majikan. Kemudian abdun, hamba sahaya yang tadi yang dimerdekakan. Nafi, nah itu abdun yang jadi merdeka oleh majikannya, dimerdekakan dan jadi keluarga majikannya, namanya maula. Jadi maula dalam perkembangan zaman, perkembangan pemakaian bisa berubah. Berarti nanti konsep penjelasnya mana dilihat bayannya. Tapi perkembangan jadinya mustarok karena itu berkembang. Si kata berkembang dalam mana yang beragam lebih dari satu. Itu yang kedua, tatawuru istimal istirok al maknawi. Yang keempat, ataradud bainal haqiqah wal majaz. Tarik ulur antara makna hakikat dan majaz. Pernah kalian dengar tentang hakikat majaz dalam dohir, dalam balagoh? Dari sisi ini yang dimaksud adalah kadang-kadang satu kata kehilangan majaznya yang dipergunakan hakikatnya, atau kebalikannya, kehilangan makna hakikatnya yang digunakan terus makna majaznya, itu taradud. Kalau digunakan dua-duanya secara langsung masih dipakai, namanya itu dohir dan muawadha. Kalau ini bukan, asalnya majaz jadi hakikat gitu. Ini dalam bahasa keseharian. Contohnya, tapi agak mirip juga dengan bahasa Inggris ya. Sayyarah, sesuatu yang bergerak sendiri, sayyarah namanya. Apa sayyarah? Sesuatu yang bergerak sendiri. Apa maknanya sekarang? Mobil. Orang lupa kepada makna asalnya, begitu. Persis di dalam bahasa kita pun. Mobil, apa mobil? Bergerak, sayyarah. Sehingga orang lupa asal katanya, tapi itu adalah mobil dalam satu kata yang hakiki, padahal dia majaz. Sayyarah itu majaz, tapi karena dipergunakan lama sehingga lupa kepada hakikatnya, bahwa sebetulnya itu sayyarah majaz dari kata-kata asyayar, sesuatu yang bergerak sendiri. Jadi mobil, bahasa Arab sami, naon mobil teh sayyarah. Bahasa Inggris apa? Automobil, gerak sendiri gitu. Tapi orang lupa kata asli mobilnya. Kan mobil gerak. Tapi orang lupa kata itunya. Yang ingat adalah benda itu namanya mobil, hakikat. Gitu. Benda itu namanya sayyarah, hakikat. Gitu. Itu taradud bainal haqiqah wal majaz. Si majaz jadi hakikat, si majaz jadi hakikat. Sama ad-darajah. Nah, darajah teh kalian kenal apa darajah? Sepeda ya. Dalam pikiran kalian kalau dengar darajah apa? Sepeda. Padahal darajat asalnya apa? Tingkatan dalam bahasa Arab. Jadi ini majaz sebetulnya, tapi berubah jadi makna hakikat. Sehingga ketika mendengar darajah yang terbayang ya sepeda.
Mendengar kata sayyarah yang kalian lihat adalah mobil. Padahal sebetulnya itu makna majaz, tapi jadi hakikat. Nah, itu namanya tarodud bainal haqiqah wal majaz. Jadi sayyarah maknanya juga sebetulnya sesuatu yang bergerak, kemudian mobil. Tapi dalam perjalanannya orang lupa makna hakikatnya, yang ingat majaznya jadi hakikat. Nah, darajat juga sama. Darajat artinya tingkatan. Tapi berubah jadi sepeda. Kalau ke atas namanya darajat, kalau ke bawah darokat dalam bahasa Arab. Kalau ke atas, dari permukaan tanah ke atas, tingkat itu namanya darajat. Kemudian ada tingkatan ke bawah apa? Nah, itu namanya darokat. Karena itu tempat kembalinya orang-orang yang munafik di derajat terendah di dalam neraka. Darkil asfali minenar. Kalau darajatun derajat tinggi ke atas, majuna 1, 2, 3, 4 derajat. Kalau darokat ke bawah 1, makin bawah, nah namanya daroka. Darkil asfali minenar. Kembali lagi, orang ketika mendengar kata darajah lupa kepada sejarahnya, bahwa itu sebetulnya arti-artinya tingkatan, tapi berubah jadi makna hakikat seolah-olah sepeda. Kemudian mobil juga sama, asalnya sebetulnya ini adalah majaz dari sesuatu yang bergerak sendiri. Kemudian orang lupa kepada sejarah perkembangan bahasanya, yang ditangkap sekarang adalah sayyarah adalah jenis benda kendaraan yang bisa jalan sendiri. Mirip juga di dalam bahasa Inggrisnya kan, namanya jadi mobil, dari automobil, sesuatu yang mobile, bergerak sendiri, automobil. Itu sebab yang ketiga. Kemudian keempat, atarodud bainal manal hakiki. Oh, kebalik. Maaf. Nulisnya terbalik. Manal hakiki nah, begitu. Tarodud baina manal hakiki wa manal urfi. Sama tarodud, tarik ulur antara makna hakiki dengan makna urfi. Makna hakikat dan maha penggunaan, kebiasaan penggunaan urfi namanya. Makna penggunaan kebiasaan menggunakan, makna urfi. Contohnya apa? Ini yang agak langsung berkaitan dengan Al-Quran. Kali ini banyak dikaitkan dengan hadis, konteksnya. Ini ada kaitan juga dengan Quran. Ini bahkan lebih banyak berkaitan dengan penggunaan kata sehari-hari. Tadi yang saya sampaikan, kadang-kadang orang lupa kepada asal katanya bahwa itu majazi, kemudian langsung dia jadi hakikat. Seperti tadi mobil dan sepeda itu. Nah, yang ini adalah berkaitan dengan makna hakiki dengan makna urfi. Contohnya sholat. Nah, ini agak mulai langsung berkaitan dengan Al-Quran. Sholat, kita tulis dulu, tolak. Sholat dan tolak. Lagi nikah. Sholat di Quran, tolak di Quran, nikah di Quran atau hadis, itu mustarokah. Itu adalah tarodud baina mana hakiki wa mana urfi. Penggunaannya lebih sering di mana? Contohnya, as-sholatu arti sebenarnya hakikatnya adalah berdoa. Arti akhirnya adalah berdoa. Secara lugawi, sholat artinya doa. Tapi dia berubah menjadi al-ibadatun mahsusotun. Ibadah tertentu. Yang diawali dengan takbir, berakhir dengan salam. Itulah namanya sholat. Gitu. Padahal sholat di dalam ayat Al-Quran sekalipun ada yang masih bermakna berdoa. Kita lihat contohnya dalam surat Al-Ahzab. Kalian bisa lihat, catat, nanti dilihat. Ayat 56. Ini populer. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholuna. Nah, yusholuna itu bukan sholat. Yusholuna adalah makna lain, apa?
Yusholluna ala nabi, kalau Allah memberi rahmat. Kalau malaikat berdoa, yusholluna bagi Allah bukan sholat tentu, maksudnya memberi rahmat. Kemudian yusholluna bagi malaikat adalah memintakan ampun atau memintakan rahmat Allah. Kemudian perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi. Naon maksudnya? Doakan Rasulullah. Nah, sholat di sana bukan sholat, tapi doakan Rasulullah, membaca dalam tahiyat, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu, dilanjutkan wasallimu taslima. Nah, mendoakan Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Nah, itu namanya salimu taslima. Surat Al-Ahzab 56. Jadi di sana sholat maknanya berdoa. Allah memberi rahmat, malaikat mendoakan rahmat dan kebaikan, memintakan ampun. Kita kepada Rasul membaca sallallahu alaihi wasallam. Itu yusholluna. Sholat di sana maknanya adalah itu. Ada kasus lain di dalam surat At-Taubah tentang zakat. Zakat dalam bahasa Al-Quran adalah sedekah. Hud min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah wajib, maksudnya zakat. Tutahhiruhum, akan mensucikan mereka. Wa tuzakihim, membersihkan mereka. Biha, dengan zakat itu. Wa sholli alaihim, kata Allah, sholli alaihim. Nah, sholli alaihim deh, doakan orang yang zakat. Nah, berikutnya, inna sholataka, sesungguhnya doamu bagi orang yang memberi zakat itu sakanun, jadi ketentraman. Itu sholat di sana maknanya apa? Mendoakan orang yang memberikan zakat. Itu sebabnya kita apabila jadi amilin zakat, kalau menerima zakat ucapan Allahumma sholli alaik. Nah, itu yang dalam Al-Quran, Allahumma sholli alaik. Nah, bacaan itu namanya sholatan. Sholatan itu apa? Mendoakan supaya orang yang berzakat menerima kebaikan. Nah, itu adalah sholat. Kemudian kalau sholat dalam mana sholat? Itu populer. Aqimu sholata. Tak sholat di sana ada dua. Sholat didinya mah artinya adalah mahsus itu. Al-ibadatun mahsusotun. Al-ibadatul mahsusoh. Sholat adalah ibadat tertentu. Awalnya takbir, ujungnya salam. Itu namanya sholat. Jadi ada tarik ulur antara makna hakiki dengan makna urfinya. Kemudian contoh yang lain, talak. Apa artinya talak? Arti asalnya asalnya talak adalah merdeka, bebas. Gitu. Ketika Nabi berpidato, ketika membebaskan kota Makkah, antum mutlaqa. Terjadi amnesti nasional. Orang-orang yang berdosa di Makkah itu diampunkan Rasulullah. Antum mutlaqa. Tolak itu jamak dari tolak, tolik. Kalian bebas. Nah, tolak artinya bebas. Artinya mereka tidak mendapat hukuman karena pada hari ini adalah hari perdamaian. Rasul bersabda, antum mutlaqa. Kalian bebas. Tertalak di sana bukan bebas, bukan ditalak. Ada lagi mana yang lebih populer di fikih? Apa? Ketika memutuskan hubungan suami istri, membatalkan atau memutuskan hubungan pernikahan, akad, talak akdin, memutuskan, melepaskan hubungan akad pernikahan, namanya tolak. Gitu. Itu lapad yang mustarokah karena ada tarik ulur antara mana hakiki dengan mana urfinya. Tolak berarti asalnya adalah merdeka, bebas. Tolik, anti tolik, tolikoh, engkau merdeka, bebasnya ditalak maksudnya. Itu yang dua contoh. Kemudian nikah, ini lebih menarik lagi. Apa nikah? Asalnya nikah itu berkumpul, bersatu. Itu nikah teh. Nah, hiji sesuatu, dua disatukan, namanya domu, menyatukan. Nikah. Kemudian berubah maknanya, maaf, hubungan suami istri, nikah juga. Karena bersatu laki-laki dan perempuan, menyatu gitu. Maaf ya, bersetubuh kan gitu, doma itu makna langsung dari nikah yang salah satunya, doma itu bernyatu gitu.
Jadi satu bersama-sama, bersatu, doma. Kemudian nikah dalam arti apa? Ya pernikahan. Itu hubungan pernikahan, namanya juga nikah. Jadi nikah ada yang maknanya maaf hubungan laki-laki perempuan, ada nikah maknanya adalah perkawinan. Itu di orang mah di bahasa terjemahannya ada dua. Maaf apakah ini permainan kata ataukah betul? Ada nikah ya kawin, betul? Itu bisa jadi kawin tapi tidak nikah, tapi lalu menikah, nah itu membuka halalnya kawin. Kawin dan nikah seperti itu ya. Entah itu bisa diartikan pemakaian formal atau tidak. Beda antara nikah dan kawin. Nah dalam bahasa Arab betul, nikah ada yang mananya kawin itu, ada nikah mananya kawin, ada nikah mananya nikah, gitu ya. Barangkali begitu dapat kalian pahami. Itu mustarokah juga dalam pengertian bahwa ada tarik ulur antara makna hakiki dengan makna urfinya. Kemudian ada hadis yang menarik tentang istilah nikah. Saya akan baca. Kalian bisa baca di Bulughul Maram ketika menerangkan bab haid. An Anasin, hadis dari Anas, anna Yahuda, bahwa Yahudi kanat idza hadat al-mar'atu, apabila haid istrinya, fihim, di kalangan mereka, lam yuakiluha, bahkan dijauhkan, tidak makan bersama. Jadi Yahudi mah kepada wanita yang haid itu sangat protektif, tidak boleh ada bergaul bersama-sama. Yahudi dulu ya, dahulu Yahudi di zaman Rasulullah, ketika wanita itu haid dipisahkan. Idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akilha, ketika istrinya haid maka suaminya tidak makan bersama. Dan macam-macam di budaya Hindu pun sama. Wanita yang haid itu dikucilkan, tidak ada di rumah, di tempat tertentu. Nah, maka Rasul bersabda, kata beliau, tidak usah begitu. Silakan hadisnya, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Lakukan segala sesuatu, keseharian kalian tidak usah terganggu dengan haidnya istri kalian, biasa-biasa aja. Bercumbu silakan, makan bersama silakan, tidur bersama silakan, illa nikaha, kecuali nikah. Nah, nikah di sana apa artinya? Bukan berarti wanita haid tidak boleh nikah. Nikah di sana berarti bersenggama, berhubungan suami istri. Ketika seorang istri sedang haid, maka suaminya tidak mesti menjauhi total. Maka datang Rasulullah untuk mengoreksi itu, mengoreksi kebiasaan Yahudi, kebiasaan Hindu yang mengucilkan wanita haid. Kata Rasul, tidak usah begitu, biasa saja. Isna'u kulla syai'in illa nikaha. Nah, lakukan segala sesuatu seperti kebiasaan kalian sehari-hari, illa nikaha, kecuali nikah. Apa yang dimaksud nikah? Adalah berhubungan suami istri. Jadi wanita yang sedang haid halal buat suaminya, kecuali jangan berhubungan suami istri. Hal-hal yang lain berkaitan dengan pergaulan yang lain, tidur bersama, makan bersama, dan lain-lain, itu adalah boleh, kecuali nikah. Yang dimaksud nikah di sana adalah hubungan suami istri. Kita sedang menjelaskan mana salat yang lebih dari satu, mana talak yang lebih dari satu, mana nikah yang lebih dari satu. Ada tarik ulur antara mana hakiki dengan mana urfinya. Nanti yang memutuskan adalah dalil pendukungnya. Yang dimaksud apa? Nah, berikutnya sekarang adalah bagian kedua, silakan lihat. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah kedua, fi istimalihi, dalam penggunaannya. Dalam tingkat pertama dulu ketika kita menerangkan mujmal, bahwa hukum mustarok atau mujmal itu wakuf. Tidak boleh mengambil salah satu makna yang lebih dari satu itu
kecuali harus ada dalil. Tidak boleh mengambil salah satu makna itu dari yang beragam itu kecuali kalau ada dalil, ada bayan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau menggunakan makna dua-duanya atau lebih itu? Yang tidak boleh apa? Mengambil salah satu maknanya sebelum ada bayan. Diam aja, tawakuf. Itu bedanya dengan dohir. Kan kalau dohir ambil mana hakikatnya, tinggalkan majaznya. Kenapa baru bermakna majaz? Kalau ada indikator, masih ingat ya. Kalau mujmal atau mustarok, jangan dulu diambil salah satu dari yang beragam itu sampai ada bayannya. Apa yang tidak boleh? Mengambil salah satunya. Kemudian pertanyaan berkembang, bagaimana menggunakan dua-duanya dari makna itu atau lebih? Menggunakan semua maknanya dalam waktu yang sama. Nah, itu barangkali yang baru buat kalian. Yang terlarang tidak boleh apa? Mengambil salah satunya, diam saja sebelum ada bayan. Nah, sekarang adalah menggunakan dua-duanya atau lebih. Bolehkah itu? Silakan lihat. Istimalul mustaroki, penggunaan lafaz mustarok fi maknayaihi au ma'anihi yajuzu. Nah, ini hal yang baru buat kalian, bahwa menggunakan mak mustarok dalam kedua maknanya atau makna-maknanya yang lebih dari satu itu yajuzu, boleh. Yang tidak boleh apa? Mengambil salah satunya sebelum ada bayan. Kalau menggunakan semuanya pada waktu yang sama itu boleh. Hadza madhabul jumhuri, ini pendapat mayoritas ulama. Wahtaju bi qouli ta'ala, mereka berhujjah dengan firman Allah Ta'ala. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ada kata yasjudu. Bukankah kalian tahu? Tidakkah kalian melihat, memperhatikan bahwa seluruhnya, bahwasanya seluruh yang akan di muka bumi dan yang ada yang ada di langit dan di bumi semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak melihat, memperhatikan bahwa Allah sujud kepadanya, kepada Allah. Man fis samawati, semua yang ada di langit, wa man fil ardi, dan semua yang ada di bumi. Wasyamsu, dan matahari sujud. Begitu maksudnya. Wal qomaru, bulan sujud. Wa nujumu sujud. Wajibah, gunung-gunung. Wasyajaru, pohon-pohonan. Wadawabu, binatang melata. Wa katsiru minan nas, nah, dan kebanyakan manusia. Semuanya sujud. Ada disampaikan, langit sujud, bumi sujud, matahari sujud, bulan sujud, bintang sujud, gunung sujud, pohon sujud, binatang melata sujud, sebagian manusia juga sujud. Padahal kita tahu sujud bagi manusia dan sujud bagi alam itu berbeda. Apa artinya sujud? Satu, tunduk, taat. Kedua apa? Menyimpan jidat di tanah, itu namanya sujud. Nah, fa innahu nusiba as-sujud bil uqala. Sesungguhnya apabila sujud itu dinisbahkan kepada yang berakal, wa ghairihim, dan yang lain dalam ayat ini, kasajari wa dawabi, seperti pohon atau binatang. Wa manusiba ila ghair uqala, apabila dinisbahkan, dikaitkan dengan yang tidak berakal, yuradu bihi al-inqiyad, sujud artinya adalah taat, tunduk. Gitu. Apabila digunakan kepada yang tidak berakal. Walawat wajab hati yang alal ardi, tidak dimanai menyimpan kening di tanah. Sujud bagi selain manusia yang tidak berakal itu bukan menyimpan kening di tanah, tapi taat, ikut aturan Allah.
Wa manusiba ilal uqala, apabila dinisbahkan dikaitkan kepada manusia yang berakal, yuradu bihi, yang dimaksud dengan sujud adalah wad'ul jabhati alal ardi, menyimpan jidat atau bagian kepala sebagai gambaran tunduknya kepada perintah, sehingga anatomi tubuh tertinggi disimpan di bawah, digambarkan dengan sujud, menyimpan jidat ke tanah. Id laukana muradu inqiyadu lima qala, bisa juga berarti dua-duanya apa? Tunduk. Wa kasiru minan nas, dari kata-kata yang tadi di ayat, bahwa kadang-kadang manusia sujudnya seperti selain manusia apa? Tunduk dan taat kepada ketentuan dan takdir Allah. Tapi di sisi lain sebagai manusia tunduk dalam artian sujud di sana adalah melaksanakan ritual ibadah, yaitu menyimpan kening ke tanah. Li'anal inqiyad samilun li jami'in nas. Kenapa? Inqiyad juga di samping sujud dalam makna menyimpan kening di tanah, kalau buat manusia termasuk juga inqiyad, tunduk. Kenapa? Seluruh manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat manusia sujud maknanya dua. Satu, seperti binatang dan lain-lain benda apa? Taat kepada aturan Allah. Cuma bedanya kalau semua yang selain manusia tunduknya total. Tapi kadang-kadang manusia tidak ikut, tidak taat kepada aturan Allah. Tapi kalau binatang, kalau gunung, kalau matahari, kalau bulan, mereka taat. Tidak pernah ada matahari yang terlambat terbit. Tidak ada matahari terlambat terbenam. Seyogyanya manusia taat kepada Allah seperti itu. Gitu. Cuma kadang-kadang manusia dalam sisi inqiyad kadang-kadang tidak seperti taatnya benda dan alam ini. Tapi buat manusia sujud maknanya dua. Satu, inqiyad, taat, tunduk, ikut kepada aturan. Kedua, artinya secara khusus adalah ritual ibadah, menyimpan kening di tanah. Walidhalika, karena itu humila badul ulama'i, para ulama sebagian berpendapat menganggap al-quru, kata quru fi ayatil iddati, pada ayat iddah, ala maknayaihi, digunakan pada kedua maknanya. Tadi di awal dikatakan apa quru itu? Bisa suci, bisa haid. Apa makna yang sebenarnya? Bisa dua-duanya. Begitu, digunakan dua-duanya, boleh. Wakanatil iddatu tanqadi indahum bisalasi haidotin au salasi adharin. Maka dalam pandangan mereka yang dimaksud dengan 3 quru teh, 3 quru itu bisa 3 kali haid, bisa 3 kali suci. Artinya tergantung kapan menceraikannya. Menceraikan dalam keadaan suci berarti dihitungnya head. Boleh nikah lagi ketika suci, gitu. Diceraikan pada masa haid berarti qurunya apa? Suci 1, suci 2, suci 3, baru nikah lagi. Walaupun Rasulullah SAW tidak menganjurkan, bahkan melarang menceraikan pada masa haid. Gitu. Dilarang menceraikan pada masa haid, walaupun kata para ulama tidak jatuh ke haram, tapi sebaiknya menceraikan dalam keadaan suci. Haid, suci, belum berhubungan suami istri. Nah, kalau mau cerai di sana, gitu. Ketika pada masa suci. Walaupun kalau dengan pemahaman yang tadi bahwa quru bisa haid, bisa suci, artinya secara umum bisa 3 kali suci kalau menceraikannya dalam keadaan haid, 3 kali haid kalau menceraikan dalam keadaan suci. Suci, haid, nikah lagi ketika suci, gitu. Kalau diceraikan pada masa haid, suci, haid, 3 kali daur ulangnya.
Tapi tadi saya sampaikan sebagai klausulnya tidak dianjurkan menceraikan pada masa haid. Jadi secara praktis dilihat dari sisi itu berarti haid kuru itu adalah haid. 3 kuru itu bisa 3 kali suci, bisa 3 kali haid. Bisa digunakan makna itu kedua-duanya kata para ulama. Walaupun tadi kita sampaikan bahwa ada klausul dari Rasulullah seyogianya tidak mencerai pada masa haid. Kalau mencerai mesti dalam keadaan suci. Jadi setelah haid kemudian suci belum dihubungi suami istri. Nah di sana masa yang tepat apabila ingin mentalak, walaupun talak itu apa? Abgodul halal. Sesuatu halal tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya para ulama menganggap kenapa harus ketika suci, tidak dalam masa haid. Barangkali agak lucu juga. Kenapa? Orang mencerai dalam keadaan haid, suami tidak sedang begitu butuh kepada istrinya, gitu. Tapi ketika istri sedang suci, suaminya sangat butuh dengan istrinya. Ketika istrinya sedang dalam keadaan suci. Itu sebabnya kenapa mencerai tidak boleh dalam keadaan haid, tapi mesti dalam keadaan suci, supaya banyak pertimbangan. Kenapa? Karena dia sedang butuh. Maka mencerai jadi sesuatu yang bukan pilihan yang mudah, pilihan yang susah. Kenapa? Dia butuh. Nah begitu hikmahnya larangan Rasul tidak boleh mencerai atau tolak pada masa haid. Mencerai harus pada masa suci walaupun tidak haram. Kembali lagi secara tafsir atau penjelasan Al-Quran mufassirin, haid dalam surat Al-Baqarah 228, wal mulatallaqatu, wanita-wanita yang ditalak, yatarobasna, mereka menunggu, wi anfusihina, buat diri mereka menunggu iddah salah sata kuruin, 3 kuru. Bisa 3 kali suci, bisa 3 kali haid. Bisa digunakan dua-duanya. Itu poinnya. Bahwa yang tidak boleh apa? Mengambil salah satunya. Kecuali ada bayan. Tapi menggunakan dua-duanya boleh. Gitu. Menggunakan dua-dua lafaz mustarokah dalam masa yang sama boleh. Apa contohnya? Sujud. Sujud dalam ayat yang tadi digunakan dalam 2 maknanya. 1 sujud tunduk, 2 sujud menyimpan dahi atau kening di tanah. Kemudian kuru dalam surat Al-Baqarah juga bisa bermakna kuru dalam artian suci, bisa kuru dalam artian haid. Dua-duanya digunakan pada masa yang sama. Jadi poinnya apa? Mengambil salah satunya tidak boleh, menggunakan dua-duanya boleh. Itu pendapat jumhur para ulama. Sekian barangkali yang dapat saya sampaikan. Judulnya Al-Mustarok. Kemudian ini hal yang baru kalian tulis tentang apa? Sebab-sebab terjadinya ada yang mustarok. Pertama, karena perbedaan penggunaan di setiap kelompok atau tempat berbeda. Kedua, kadang-kadang berkembang. Itu tadi makna majaz jadi makna hakikat. Kemudian tarodud bainal hakikat wal majaz, ada tarik ulur sehingga orang lupa makna majaznya, dia anggap makna hakikat seperti mobil, sayyarah, padahal artinya sesuatu yang bergerak. Derajat asal artinya tingkatan, beramal jadi sepeda di dalam bahasa kita, padahal derajat itu tingkatan. Dan yang keempat tarodud bainal makna hakiki wa makna urfi, itu yang terjadi di dalam salat, talak dan nikah. Salat ada maknanya 2, tolak maknanya 2, nikah maknanya 2. Yang tadi telah saya sampaikan. Ada makna yang berbeda antara makna hakiki dan makna urfi. Demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa ikuti, walaupun barangkali perlu keseriusan yang lebih untuk memperhatikan hal ini. Semoga kalian mampu menangkap dan mencernanya. Kalau kalian masih belum paham, bisa menghubungi saya lewat media lain atau diputar ulang supaya lebih paham. Atau baca buku panduannya, buku pegangannya, atau buku sumbernya dengan lebih teliti. Insya Allah
kalian akan mendapatkan jawaban apabila masih ada sesuatu yang kurang kalian pahami. Sekian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita bersama. Semoga semua niat baik kita disertai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.